Saya ingin langsung ke Bang Ngabalin. Dipertanyakan kembali soal kompetensi dan kapabilitas. Jangan lupa bahwa Bapak Presiden mengatakan bahwa tidak ada visi, tidak ada misi menteri. Ya. Yang ada adalah visi misi Presiden. 5 agenda besar yang Presiden hendak lakukan. Karena itu beliau menerjemahkan kepada seluruh kabinetnya, para anggotanya. Di antaranya itu adalah apa? Reformasi birokrasi, menyiapkan sumber daya manusia, kemudian apalagi melanjutkan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan. Ada lagi beberapa. Tapi membutuhkan kompetensi dan kapabilitas untuk mewujudkan visi dan misi. Kementeriannya. Kementerian. Kalau menteri itu adalah jabatan politik. Dirjen di bawah, eselon 1, direktur adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, keilmuan, kepakarannya yang tidak diragukan lagi. Untuk apa? Menerjemahkan apa yang sedang dibicarakan oleh seorang menteri. Itu sebabnya Presiden menekankan sekali lagi, yang diperlukan itu adalah kemampuan melakukan eksekusi. Kemampuan melakukan eksekusi yang penting. Silakan Jadi Bang kalau Rey. Anda bertanya tentang bagaimana orang jenderal punya latar belakang kemudian menjadi... Kita dengar Bang Rey, kita dengar Bang. Kalau kompetensi misalnya dihubungkan dengan karena itu jabatan politik, maka Presiden bisa menempatkan siapapun yang suka gitu. Artinya kita mau mengatakan misalnya jabatan-jabatan kementerian di ekonomi itu juga bisa ditempati oleh ahli politik. Kira-kira begitu tuh. Boleh nggak ya? Boleh. Ini kan bukan perdebatan soal boleh nggak boleh. Ya. Ini persoalan apa yang disebut dengan kompetensi dan kapabilitas. Kan? Tapi ada dirjen-dirjennya kok Bang. Nanti ya itu makanya saya mau mengatakan boleh nggak ya? Boleh. Gitu. Tapi kalau Anda tempatkan ahli politik di ahli ekonomi, Anda mau bicara kapabilitas nggak tuh? Bicara dalam hal apa ya? itu? Di dalam posisi apa itu? Bahwa jabatan itu jabatan politik, ya. Bukan berarti kan orang di politik itu sama seperti misalnya ya. Kalau kita tanya anggota dewan ini, kenapa Anda memilih komisi 2 misalnya? Umumnya karena mengatakan memang ada minat saya di situ. Karena itu artinya tuh, background saya adalah filsafat, background saya adalah politik, ya misalnya begitu, saya masih di komisi 2. Yang umumnya adalah membincangkan tentang itu. Nah itu kita bicara soal yang disebut kapabilitas. Tapi tentu kita akan mengatakan, bisa nggak dia pindah ke Komisi 9 yang ngurusin ini itu? Ya mungkin. Jauh. Itu maksud saya. Jadi analoginya, kalau berbicara soal kapabilitas dan hubungan dengan jabatan politik itu, kita paham. Bukan soal boleh nggak boleh. Kapabilitas itu adalah menguji soal sejauh mana orang ini memiliki background yang kita kenal. Silakan Bang Deddy. Itu sama sekali berbeda, jauh. Itu maksud saya. Jadi kan sudah jelas disampaikan bahwa apa? Menteri itu kan jabatan eksekutif. Eksekutif itu to execute, to do things. Itu yang penting. Jadi ibarat kapal ini nakoda. Ya. Jadi menteri tadi sudah disampaikan bahwa menteri itu adalah orang dirijen yang mampu memobilisasi seluruh energi sumber daya kementerian itu untuk mencapai tujuan presiden. Betul. Ya, visi misinya presiden. Jadi tidak ada masalah. Misalnya begini, kalau Pak Jokowi lebih nyaman seorang ahli ekonomi itu yang memang katakanlah dia dosen, katakanlah dia pernah di institusi keuangan, tidak masalah. Tetapi apakah kemudian orang politik tidak bisa mengelola itu? Bisa. Tapi presiden prefer yang mana? Misalnya kita di PDI Perjuangan punya Profesor Hendrawan, ahli keuangan. Kita punya Ari Budimanto. Persis seperti nyamannya di mana? Persis yang lagi-lagi diskusinya jatuh boleh nggak kita tinggalkan dulu boleh nggak karena ini sebetulnya sudah dipilih ya. Kita dengar suara dari Prof. Kapabilitas itu nggak pernah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik. Prof, silakan. Ya itu bukan kategori benar dan salah. Kita dengar Prof. Saya kira kalau menurut saya pendapat yang sampaikan pasti Bung Roy tadi bahwa kita dengar dulu bahwa yang diperlukan itu adalah kapasitas. Sama-sama di pemerintahan. Orang ahlinya itu kita harus tempatkan dengan kapasitasnya sendiri. Coba, kalau seorang menteri, misalnya saya seorang sosiolog, saya ditempatkan dengan alasan karena hak prerogatif presiden, maka ditempatkanlah saya di Kementerian Keuangan, menteri di situ. Enggak begitu. Terus saya berhadapan. Sama dengan tadi itu. Terus berhadapan di DPR. Berhadapan di orang-orang DPR menjelaskan tentang ekonomi apa yang terjadi. Sama juga tadi. Seorang militer ditempatkan mengurusi agama. Bagaimana? Tidak ada kapasitas keilmuannya di situ, Pak. Baik, Presiden sudah memilih siapa yang akan membantu beliau untuk bekerja mewujudkan visi dari Presiden. Kita lihat bagaimana saja kinerja dari sejumlah menteri-menteri, semua menteri-menteri yang sudah dipilih. Saya masih ada pesan nih.
Pesan saya, saja, karena ini abad kenyinyiran luar biasa, waktu sudah habis. Terima kasih, menteri-menteri jangan Bang terlalu Denny, banyak terima ngomong, kasih, kerja Bang aja, Ngabalin. nanti Oke, diuji. pesan menterinya kerja aja. Terima kasih, Prof. Husni, terima kasih juga Bang Ray, dan pemirsa kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.